Jadi ini nih untuk pertanyaan selanjutnya ini. Kita kan sebagai mahasiswa, Oke. sama ya status kita. Sama kan status kita kan? Yes. Sama-sama jomblo masih gitu. Iya, tapi di depan kamera lagi bilang jomblo, di belakang saya nggak tahu. Memang. Karena memang enggak. Kita anti galau, AAG. Oke, sip. Anti galau-galau klub. Agak AGGC. Oke. Kita pria kuat. Karena orang dewasa sekalipun aja masih kayak anak-anak dalam menggunakan sosial media ini. Pernah dengar mama-mama curhat nggak di dalam apa video? Langsung di posting di Facebook. Iya kan? Pernah. Aku hari ini, aduh ikanku pun nggak ada ini. Gasku pun habis. Aduh gimana ya anakku nomor 2 ini kan? Pergaulan nenggolan. Jadi pertama aku yang mau nanya memang nama kamu memang cuman pergaulan nenggolan gitu, gak ada marga yang lain kepanjangannya? Iya, jadi nama aku memang pergaulan nenggolan dan ada maknanya. Oh iya. Iya. Enggak, tapi jadi namanya jadi cuma sampai pergaulan nenggolan, nggak ada pergaulan si ini sintua atau apa, nggak ada gitu. Cuman Nggak pergaulan nenggolan gitu aja cuman. Iya. Oh, oke. Jadi apa itu tadi? Ada artinya itu tadi kan? Iya, jadi aku punya kembaran. Dia dikasih nama Baik Rogate Nainggolan, sedangkan aku dikasih nama Pergaulan Nainggolan. Jadi maknanya pergaulan baik. Oh. Itu yang tadi yang pertama apa? Bayi apa? Baik Rogate. Bayi Rogate. Nainggolan. Itu nama kakak lain. Nama kakak ya disebut atau abang. Yeah. Karena dia laki-laki. Abang lah. Abang. Iya. Dia duluan lahir lah. Beda jam. Jadi aku dengar juga sebelum kita masuk ke topik ini ya. Jadi kita pernah cerita juga waktu di kampus itulah, atau waktu jam-jam meeting lah habis kelar mata kuliah. Lah itu katanya punya saudara banyak ya. Berapa bersaudara lah keluarga dalam keluarga itu? Iya, memang kami banyak bersaudara dalam keluarga. Ada 10 orang. Iya. Dari ke-10 ini 7 laki-laki, perempuan 3. Tapi untuk laki-laki yang pertama udah meninggal dunia. Oh, itu kenapa itu? Iya, jadi meninggalnya karena kecelakaan lalu lintas. Oh, Tahun 2014 lalu lah. Oh, itu di mana? Itu kejadian di kampung atau di kota atau? Di kota. Jadi untuk sekarang ini tinggal berapa lah jadinya bersaudara? Jadi 9 gitu jadinya. Tinggal 9 lah. Tinggal 9. Iya. Itu semuanya udah kerja atau masih ada yang kuliah, sekolah gitu? Ya, jadi dari yang 9 ini yang sekolah ada 2, 1 SMP, 1 SMK, ditambah 1 kuliah itu aku sendiri. Jadi selainnya ada yang udah berumah tangga 2 orang, sama yang bekerja. Jadi yang masih berkuliah itu berapa saudara yang masih kuliah? Jadi Kita nggak kuliah yang apa lah, yang masih menempuh pendidikan lah gitu. Iya, Lain jadi 1. di keluarga kami memang baru aku yang kuliah. Oh iya. Iya. Selebihnya yang di atasku tamat sekolah langsung kerja. Iya. Kenapa memilih habis tamat sekolah langsung kerja gitu? Oh, iya. Jadi ada beberapa alasan tentunya. Iya. Yang pertama dari segi ekonomi lah. Iya, memang iya. Tentunya karena kami ramai kan, artinya masih ada adik-adiknya yang harus dibiayai gitu. Oh iya. Sementara kuliah ini kan
bukan kewajiban gitu. Iya sih, memang ya. Terus karena ada juga niat dari kakak ataupun abang yang di atasku ini untuk membantu orang tua kan. Jadi langsunglah ke dunia kerja. Ya, berarti betul, cuman lem berarti yang kuliah. Ini serius, ini betul ya? Iya, baru aku yang kuliah. Oh, jadi berarti harapan orang tua itu pada Lay itu berarti tinggi berarti ya? Bisa dibilang gitu ya? Iya, tinggi. Iyalah ya. Jadi kita pada hari ini Lay pergaulan lah. Iya. Hari ini saya nih sengaja sekali mengangkat topik yang namanya itu sosial media, sosmed. Padahal sosial. Awalnya kemarin waktu kita janjian, Iya. aku nggak mikirin topik yang ini kan, iya kan? Iya. Jadi semalam lah itu kan, emang belakangan ini aku karena kota Medan ini sering hujan kan, Iya. jadi iseng-iseng lah aku kan, buka-buka sosmed. Jadi kemarin aku melihat suatu berita yang lewat di beranda lah itu ya. Ini kalau ini aku boleh jujur, ini sih beritanya aku dapat di Instagram. Makanya saya buka kemarin di Google, mungkin belum dimasukkan. Nanti mungkin akan dimasukkan. Mungkin setelah video ini dimasukkan. Iya. Ini yang aku bikin resahnya ini adalah judul beritanya ini berdasarkan survei yang dilakukan antara dua lembaga. Nah, judulnya ini 2,45 juta remaja Indonesia didiagnosis alami gangguan jiwa dalam 12 bulan terakhir. Ini bukan main-main. Ini berdasarkan survei. Jadi penelitian ini dilakukan oleh The Indonesia National Adolescents Mental Healthy Survey yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Dia meneliti dalam 12 bulan terakhir ini Iya. banyak remaja Oke. yang mengalami gangguan jiwa. Ini berdasarkan survei, bukan tanya langsung sama bapak emaknya. Berarti ini kan banyak dari remaja ini, dia itu sebenarnya sudah mengalami gangguan jiwa sebenarnya. Hanya mungkin Iya. mereka itu kurang cerita gitu sama orang tuanya. Mungkin ada yang sedang merantau, karena remaja di kuliah menurut Lay itu umur 18 sampai 20 atau 15 sampai 20 itu masih remaja ya. Bisa kita bilang remaja lah itu ya. Iya kan? Jadi sebenarnya kalau dari segi usia, indikator remaja itu kan umur 15 sampai 17. Nah, 15 sampai 17. Iya. Jadi di atas 17 udah bisa dikategorikan sebagai kelompok dewasa. Kelompok dewasa lah, yang udah punya KTP lah ya. Iya. Iya kan, dia udah punya KTP gitu kan. Malu juga aku umur 19. Udah remaja, udah punya KTP. Dan gangguan jiwa ini bukan orang sakit jiwa ya, pergi-pergi keluar ngamuk-ngamuk, enggak. Ini gangguan jiwa ini meliputi gangguan kecemasan dan paling banyak ini ya. Ini katanya ini apa? Gangguan depresi. Makanya kawan-kawan kita itu, Iya. biarpun udah dewasa memang udah ada KTP-nya kan. Udah. Kita apa dulu? Kita bicara gak usah yang apa dulu lah, yang remaja dulu, karena kita kan udah masuk circle kuliah memang ya. Iya. Jadi kan kita lihat aja dari teman-teman kita aja masing-masing aja mungkin ya. Dari masing-masing pergumulan kita setiap hari aja. Banyak yang merokok kan? Banyak. Jadi apa yang orang itu harapkan dari sebatang rokok yang harganya 2.500? menurut lain lah, menurut pandangan kamu lah gitu kan. Oke. Ini murni dari pandangan Murni aja. Kalau berpendapat kan nggak apa-apa kan? Oh, iya. Nah, kalau berpendapat itu nggak apa-apa gitu kan. Oke, jadi dari yang aku perhatikan, bahkan iseng-iseng pernah aku tanya, kenapa merokok? Dan jawabannya itu karena rokok itu teman. Teman artinya menghibur buat perokok gitu. Artinya rokok ini mengandung suatu bahan yang dapat menghilangkan ya
kepenatan dalam otak gitu. Iya, iya. Terus kayak pelarian hiburan lah gitu. Pelarian hiburan. Iya. Oh, berarti kalau dia bilang misalnya tadi pelarian hiburan gitu ya. Iya. Berarti nampak kali bahwa seseorang yang ya gak usah sebut lah namanya, pokoknya yang menurut pendapat Lai itu kan Lai tahu kan karena ada teman Lai cerita, Iya. gitu kan. Berarti aku bisa apa ya mendefinisikan kalau misalnya teman dari kawan kita pergaulan itu mengalami yang namanya kesepian gitu. Misalnya kan banyak kali nih orang remaja ini kan, atau Iya. mungkin ada dari teman-teman aku memang masih sering kalau udah malam, Iya. bukannya langsung tidur malah masih ngechat aku, yuk kita curhat yuk. Karena kalau Iya. kita mengalami kesunyian, kita itu cenderung stres. Kalau ini menurut pengalamanku pribadi ya, aku kan Iya. bukan dokter psikologi juga. Iya. Itu mencari sebuah kesenangan karena dia sedang mengalami yang namanya kesepian gitu. Menurut Laila misalnya, emang yang orang perokok itu memang lebih cenderung dia merasa kesepian lah. Kalau masalah kecenderungan, Kalau menurut Lai aja lah yang sering bergaul dengan sosialisasi, sering jumpa dengan orang gitu. Apalagi kehidupan Lai kan di kampus kan. iya. Apakah orang yang sering kesunyian itu lebih cenderung merokok, atau orang yang merokok ini nggak bisa kita tentukan definisinya? Bisa aja lagi stres dia merokok, bisa aja dia lagi banyak masalah dia merokok. Nggak harus memang kesepian dulu baru merokok gitu ya. Iya, saya setuju kalau alasan merokok itu bukan karena kesepian ya. Ya. Tentu ada alasan yang lebih, Lebih konkret lagi mungkin ya. iya, Yang misalnya, mengharuskan dia ya. misalnya karena ada beban pikiran, kan, stres, terus karena ada timbul rasa ingin mencoba. Aduh ya, ini lagi ya memang ya. Iya, jadi kalau rasa ingin mencoba ini timbul atau terpengaruh dari biasanya sekitar. Apa sekitar gitu ya, karena Iya. pertemanan juga gitu kan. Iya, karena lingkaran pertemanan. Tapi kalau aku lihat-lihat ya, menurut pribadiku sendiri ya, kalau aku kan bicara kan tentang fakta aja kan, karena kita kan Iya. sebagai media kan nggak boleh, ya harus pihaknya harus di neutral, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Iya. Kalau menurut aku sih, ya yang perokok terbanyak itu memang lebih banyak disumbangkan oleh mahasiswa memang ya. Bukan ya? Iya, jadi sebenarnya kalau masalah kuantitas itu ya yang di luar kampus lah, karena kan lebih banyak remaja, dewasa, pekerja gitu kan, Iya. yang merokok dibandingkan dengan mahasiswa gitu. Ya itu, dan karena kita melihat banyak tadi kan, Iya. misalnya orang remaja. Aku kemarin tuh lagi beri ciki-ciki di depan tuh ya. Iya. Aku lihat jam 10 pagi itu anak SMA gitu, anak SMA kan sekarang kan mungkin ini kan dari Desember kan, mungkin sekarang ini lagi zamannya ujian akhir semester. Jadi kan orang itu kan paling kan sampai jam 10 11 udah pulang gitu kan. Oh, ini jam 10-11 malam. Enggak, jam 10 11 pagi. Oh, pagi. Pagi. Mereka Oh. itu udah di warung gitu, udah merokok di pinggir jalan gitu kan. Iya. Jadi sekarang ini ada hubungannya gitu. Jadi aku pas melihat berita itu, pas malam-malam itu aku langsung terpikir gitu. Dari mana sih timbulnya kecemasan dari seorang yang bahkan remaja aja sudah merokok gitu. Aku pun bingung, aku seumur umur hidup ya. Aku tuh nggak pernah yang namanya merokok. Iya, iya. Karena kebetulan dari pribadi aku memang itu ada punya penyakit. Oh iya. Iya. Jadi itu aku alergi sama banyak hal. Debu aku alergi. Asap kendaraan udah pasti alergi. Iya. Apalagi rokok. Mungkin meninggoy aku besok gitu kan. Makanya aku nggak pernah namanya, walaupun udah banyak juga yang tawarin sebenarnya. Ayolah coba ini, kamu akan merasakan gimana surga yang sebenarnya. Katanya nggak berani karena
udah jelas di rokok itu udah dijelaskan memang yang merokok itu merokok membunuhmu, tapi banyak aja orang yang nggak imsaf gitu ya. Di sosial media ini sebenarnya kalau aku melihat gitu ya, dia ini bisa menjadi sebuah trigger daripada yang namanya kecemasan, gangguan depresi ini. Karena memang ya kita mahasiswa gitu kan, kita ini kan memang dituntut kali oleh orang tua ini harus bisa seperti ini, harus bisa seperti itu, harus bisa seperti ini. Dosen kan juga seperti itu. Kamu harus kayak gini, nilai kamu harus begini. Jadi kita kan mempunyai ya namanya awal-awal semangat lah gitu, motivasi lah gitu, iya kan? Iya. Lama kelamaan, kok aku belum bisa mencapai ini gitu, aku belum bisa mencapai kayak gini gitu. Sementara yang ada di sosial media itu, kalau sosial media itu kalau kuliah lihat sekarang itu orang itu banyak pansos. Misalnya kan, ini foto selamat pagi dari Yogyakarta, belakangnya mobil Lamborghini gitu. Iya. Seakan-akan yang dilihatkan di sosial media itu semua itu tentang kesuksesan mereka gitu. Akhirnya kita stres gitu, kenapa kita belum sukses seperti mereka sudah menikmati gitu kan. Padahal sebenarnya yang terjadi itu sebenarnya beda gitu. Kita aja yang salah kenapa kita membanding-bandingkan kita sama orang lain. Sosial media ini sangat berpengaruh kali sama kita kan. Semua pelajaran juga sosial media. Semua pun itu tergantung sosial media semua kan. Jadi kita, nah sekarang kan Lai kan di sini kan saya undang kan. Karena kenapa Lai ini saya undang ke sini? Biar teman-teman tahu ya. Karena Lai ini lebih sering bersosialisasi karena kehidupan Lai ini kan sudah mencakup kampus kan, apa-apa ikut organisasi ini. Untuk yang kondisi di lapangannya mungkin Lai lebih tahu dari aku mungkin kan, karena aku introvert juga ya aku kan. Jadi aku mau nanya nih sama Lai ini, bagaimana pandangan seorang pergaulan nenggolan gitu kan terhadap sosial media yang ada saat ini gitu. Pandangannya aja lah, menurut lah gitu. Jadi kita nggak bisa lagi menghindari yang namanya ketergantungan media sosial. Dan lebih parahnya sekarang orang lebih suka komunikasi menggunakan media sosial dibanding secara langsung. Itu juga yang membuat orang, semakin banyak orang itu yang introvert, malu jumpa sama orang lain gitu kan. Iya, mungkin karena nggak ada tekanan ya yang dirasakan saat dari online gitu kan. Iya, menggunakan aku media. Nggak nampak kok, katanya kan. Iya, dia nggak di depanku kok nggak gitu. Di depanku kok gitu kan. Terus nggak ada ya rasa tertekan gitu kan. Cuma efeknya kan jadi berbahaya gitu. Iya. Secara langsung maupun tidak langsung kan. Iya. Berbahayanya di mana ya semakin orang merasa semakin menikmati media sosial ini gitu. Dia lupa bahwa kehidupan yang sebenarnya itu bukan di bukan di media sosial gitu. Emang kampret juga sosial media. Iya juga ya. Terus pada saat dia selesai menggunakan media sosialnya, yang ada malah timbul kecemasan gitu kan. Iya, terus minder gitu kan. Banyaklah hal-hal negatif sih kalau menurut aku ya. Itulah yang ingin saya sampaikan gitu. Memang kalau komunikasi sekali-sekali bolehlah gitu kan. Ini akibatnya kalau kita udah keseringan berkomunikasi dari sosial media, apa-apa semua dari sosial media gitu. Jadi timbul sifat introvert kita gitu maksudnya. Karena itu semakin sering kita lakukan itu bisa menjadi doktrin sama kita. Iya kan? Doktrin. Jadi kalau jumpa orang jadi takut lah gitu kan. Takut. Ketika kita takut itu kan kita kan juga menimbulkan kecemasan gitu. Gimana kalau orang lain misalnya nggak suka sama aku? Yes. Itu yang kita takuti sebenarnya kan. Makanya bisa timbul kecemasan ini kan. Lagi-lagi yang membuat trigger, yang membuat kecemasan kita ini menjadi berlebih itu kembali lagi yang memang sosial media ini gitu kan. Iya. Jadi aku
agak kubah sedikit lah pertanyaan gitu. Jadi menurut pandangan Lai itu, apakah sosial media sekarang ini lebih memberikan dampak positif daripada negatif, atau mungkin sebaliknya gitu? Ini poinnya sebenarnya tergantung kepada orang yang menggunakan media sosial. Kenapa saya katakan tergantung? Karena media sosial itu kan banyak memberikan informasi. Iya, itu yang positif. Iya. Yang positif yang itu. Tetapi di samping banyak memberikan informasi, banyak juga menyajikan ataupun menampilkan hal-hal negatif. Misalnya salah satunya itu kan berita kejahatan, kriminalitas. Itu kan secara otomatis mempengaruhi pikiran juga. Iya, pikiran kita, menimbulkan kecemasan gitu kan. Jadi membuat kita jadi negatif thinking gitu kan. Terus yang paling parahnya overthinking gitu. Overthinking itu. Iya. Pergi keluar aja nggak berani. Yes. Itu kan sangat bahaya sebenarnya. Jadi itu jadi menahan kita gitu. Iya. Sebenarnya baik itu sebenarnya. Kita mau media itu kan misalnya ada berita kejahatan, dia itu memberitahu kita supaya kita itu lebih berwas-was gitu kan, waspada gitu. Tapi di lain sisi gitu, iya, kita kan timbul juga kayak pikiran kan, gimana kalau aku ke simpang pancing nanti aku dibegal misalnya gitu kan. Iya. Jadi menurut Lai itu kayak mana? Kalau misalnya berita-berita kayak gitu, apakah kita harus menanggapinya dengan lebih bijak lagi gitu agar tidak terjadi suatu kecemasan gitu? Solusinya itu kita boleh memiliki rasa cemas, tapi harus dikondisikan juga. Dikondisikan. Iya. Artinya jangan sampai kita dikuasai rasa cemas lah gitu. Rasa cemas, ya. Ini langsung aja ke pertanyaan yang kedua itu ya, karena memang berhubungan satu sama yang lain memang. Oke. Jadi kan Lai ini kan sering kali ya yang di lapangan gitu, sering kali bersosialisasi lah gitu ya. Iya. Pengalaman sosial Lai tinggi lah berarti Lai kenal lah di sekitar Lai itu siapa gitu, apalagi ke organisasi. Jadi menurut kacamata Lai lah dulu, kacamata pergaulan dengkolan ini lah dulu, apakah dengan tingginya penggunaan sosial media ini juga akan meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat? Sepertilah misalnya kita lihat aja dulu di toko, kalau Lai pernah ke restoran makan lah gitu kan. Iya. Kadang-kadang anak sama orang tuanya aja makan, udah nggak mau lagi tatap-tatapan, duduk pegang HP. Nah, apakah itu sebuah bukti dari tingginya penggunaan sosial media yang tinggi saat ini dapat mengakibatkan kesenjangan sosial seperti tadi itu? Kalau ini kan berbicara kesenjangan sosial lah gitu kan. Kita sepertinya sudah jarang lagi lah kita misalnya nengok ke sebelah gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu dampak buruk dari tingginya kuantitas penggunaan media sosial. Jadi menyebabkan kita itu terkesan hilang kepedulian lah hilang kepedulian terhadap orang di sekitar kita ya. Mungkin ya dengan seperti peristiwa yang ku bilang tadi. Iya. Anak-anak sekarang aja duduk di restoran, bukan anak-anak, orang tua juga. Sebenarnya orang tua yang ngajarin itu. Kan kita kan kalau misalnya masih ada anak lah, bisa kan ya kalau mahasiswa udah dewasa, udah punya KTP kan. Iya. Mungkin dulu kita masih kelas 6 SD mungkin. Dulu itu belum ada HP zaman aku. Jadi ya masih harmoni aja lah. Iya. Kan kalau dari sekarang gini kan apa-apa semua pelariannya ke HP. Anak-anak sekarang aja, anak masih kecil tuh, masih balita. Banyak kali aku lihat di sosial media aja. Hiburannya itu udah banyak ke HP gitu. Nonton tayo misalnya. Iya kan? Iya. Movie-movie kayak anak. Beda kayak zaman kita dulu, misalnya kalau kita sibuk gitu, misalnya kita diberikan mainan gitu kan, supaya kita lebih berpikir kayak gitu kan. Apa fungsi mainan ini, apa yang itu, oh ini rupanya gambaran dari mainan itu gitu kan. Semua itu, lagi-lagi semua itu karena peran sosial media. Karena sosial media ini sudah marak tinggi, jadi
terciptalah kesenjangan sosial sampai anak balita pun juga kayak gitu mungkin, dan sudah tidak memperhatikan hal sekitarnya lagi. Yang penting dia bangun, makan, dikasih susu, nonton tuh tayo. Di mana-mana memang orang tua lagi yang memang harus lebih peduli gitu kan. Memang peranan orang tua ini memang besar kali memang gitu ya. Iya, bahkan sangat besar peran orang tua. Jadi anak itu kan bekerja ataupun bergerak itu ya berdasarkan panduan orang tua juga, berdasarkan arahan juga kan, berdasarkan yang dilihatnya juga dari orang tua gitu. Jadi untuk langsung nih pertanyaan ketiga nih. Jadi menurut pergaulan ini, apakah sosial media itu sekarang ini lebih banyak gitu memberikan suatu dampak yang negatif lah gitu? Kalau ini yang Lai jawab ini mungkin di lingkungan sekitar Lai lah gitu. Oke, ini berdasarkan fenomena yang apakah saya sudah negatif gitu lihat, kan sosial media ini? Iya, jadi fenomena yang saya lihat di sekitar menjelaskan bahwa media sosial itu lebih berdampak negatif. Iya. Iya. Alasannya apa? Kepada remaja. Remaja. Karena karakter remaja yang belum kokoh. Artinya dia belum bisa mengendalikan diri. Akibatnya media sosial ini seakan-akan merajai. Iya, merajai. Iya. Pas. Aduh. Hal itu semacam suatu fenomena yang miris ya. Mungkin untuk solusinya itu ya orang tua harus kembali lagi membangun komunikasi dengan anak gitu. Bagaimana supaya waktu anak bermain dengan gadget, membuka media sosial itu berkurang. Misalnya orang tua ngajak si anak melakukan satu pekerjaan bersamaan gitu. Jadi saat bersamaan bisa dipantau anak ini gitu kan. Ini nih untuk pertanyaan selanjutnya ini. Kita kan sebagai mahasiswa, sama ya status kita. Sama kan status kita kan? Yes. Sama-sama jomblo masuk kita. Iya, tapi di depan kamera Lai bilang jomblo, di belakang saya nggak tahu. Memang. Karena memang enggak. Kita anti galau, AAG. Oke, sih. Anti galau-galau klub. Agak AGGC. Oke. Kita pria kuat. Jadi kan kita status kita sama sebagai mahasiswa gitu. Jadi apa sih partisipasi mahasiswa? Iya. Yang bisa kita buat lah sebagai mahasiswa ini kepada masyarakat yang mungkin yang penggunaan sosial medianya sudah tinggi, kesenjangan sosialnya sudah tinggi. Kira-kira kita ini sebagai mahasiswa ini menanggapi hal tersebut itu kayak mana gitu? Oh, sebenarnya pertanyaannya susah ya. Susah pertanyaannya memang. Iya, karena tapi mungkin kita kan sebagai mahasiswa kan bisa bergerak juga mungkin kan. Iya, jadi ini kita mencoba memunculkan sebuah ide gitu atau tips mungkin. Ini lebih ke ide sih. Jadi ya kita mulai dari lingkungan kita masing-masing. Tentunya apa yang harus diterapkan awal-awal dari lingkungan kita masing-masing gitu agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang tinggi. Oke, misalnya di dalam rumah lah, kita pasti kita punya kakak atau adik lah kan. Jadi yang bisa kita arahkan ini kan tentunya adik kita karena statusnya di bawah kita kan. Di bawah kita, iya. Jadi bisa kita kasih edukasi lah mengenai dampak negatifnya kelamaan bermedia sosial gitu. Iya. Jadi terus
setelah kita kasih tahu, kita edukasi, ya kita pun harus memberikan contoh yang baik juga. Kita pun harus dilihat juga menggunakan media sosial ini, menggunakan gadget ini secara tepat atau pandai gitu kan. Selain itu ya bisa kita ajak misalnya ya bermain gitu. Itulah mungkin untuk di lingkungan keluarga ya, di lingkungan Karena kalau menurut sekitar. aku memang yang harus peka itu ya memang kita sebagai kakak terhadap adik kita gitu kan. Iya, Karena adik kita itu kan lebih mencontoh, dia melihat kakaknya seperti apa gitu kan. yes. Itu satu itu. Baru yang selanjutnya Ini kan misalnya di dunia pendidikan lah, di sekolah kan. Sebagai mahasiswa, saya pikir kita bisa buat kayak sebuah seminar gitu. seminar ya. Iya, jadi Edukasi gitu. edukasi penggunaan Bagaimana medsos. penggunaan sosial media dengan baik dan Iya, jadi ini bisa kita lakukan misalnya di tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama, dan bahkan tingkat sekolah menengah atas gitu. Jadi dengan dilakukannya kegiatan tersebut, saya rasa pasti akan memberikan biarpun nggak manfaat. besar dampaknya, tapi setidaknya bisa meminimalisir sedikit gitu kan. Iya. Ada kesenjangan sosial ini gitu kan. Ya tentu bisa. Karena apa ya, remaja ini maupun anak-anak ini kan butuh perhatian juga, Nah, itu dia itu perhatian. butuh apa ya, butuh edukasi gitu, Iya, gitu. Butuh arahan gitulah. Ini menurut aku ini ya, yang tadi ada kan aku baca yang berita yang aku dapat dari Instagram itu 2,45 juta remaja itu tadi. Aku rasa itu tadi itu kurangnya perhatian mungkin. Iya, kadang-kadang kita semakin remaja ini, semakin kita dewasa itu sebenarnya kita sebenarnya kalau aku pribadi ya, kita sok kuat sebenarnya gitu kan. Oh, Iya. aku harus udah lebih berani nih, aku udah harus lebih mandiri. Memang pas mandiri gitu. Tapi kalau aku rasa ketika kita sudah mandiri, berjalan sendiri, menuju cita-cita kita sendiri, menuju Iya. tujuan kita hidup sendiri, kita lupa gitu. Kok di tengah jalan, kok nggak ada ya lagi yang mengingatkan kita untuk semangat gitu. Iya. Gitu kan. Akhirnya kita pelarian kita kemana? Ada yang ke rokok, Iya. ada yang kayak tadi sosial media, loh kok enak kali dia ya udah sukses ya, foto pula dia sama orang tuanya, padahal dia nggak tahu alur perjalanannya itu dari mati-matian, mandiri, kena hujan gitu kan. Yes. Itu yang salah persepsinya dari kita gitu. Makanya banyak sekali udah remaja, maksudnya masih remaja loh, apa yang dipikiri coba, ya kan? Iya. Itulah, makanya karena tingginya marak sosial media ini gitu kan. Aku bingung ini, 2,4 banyak itu 24,5 juta itu survei, Cok. Yes. Bukan aku bilang, bukan. Ini di survei nih, kerjasama dia sama sama kampus lagi kerjasama dia. Iya. Banyak loh itu. Itulah maksud saya, maksudnya memang aku nggak nyalahkan sosial medianya, aku nggak nyalahkan orang yang pansosnya siapa, kayak mau orang terkaya di bumi, kayak mau siapa Elon Musk kayak ya, soalnya kan sosial media ini kan freedom gitu kan, kebebasan gitu kan, nggak ada aku nggak mau lihat kau pansos, pokoknya nggak mau tahu, aku nggak bisa kayak gitu kan. Iya. Loh nggak emang bisa. nanti orang bilang emang ada ku ambil paket kau katanya, emang ada ku minta duit sama bapak kau katanya. Iya, emang itu kan. Emang ada apa ya? Emang ada aku merugikan gitu. Emang ada aku merugikan Anda gitu kan. Iya. Emang ada aku minta air putih di rumahmu kan, nggak Yes. nggak kayak gitu kan. Kita itu kalau aku sih kita lebih ke apa yang kita lihat di sosial media kayak gitu sih. Nggak selamanya memang buruk. Kita memang butuh lah kita sosial media. Absen kuliah aja kita dari sosial media gitu. Yes, that's true. Nah, sebenarnya itu penting. Jadi bukan karena video ini abis itu kalian langsung hapus semua game. Game itu penting loh. Iya. Gini. Semua itu sebenarnya penting. Semua itu penting. Asal tidak dilakukan secara berlebihan. Yes. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Menyalahi. Ya semua yang kata terlalu itu nggak baik. Terlalu pintar itu nggak baik.
Nggak tahu lah dengar, terlalu pintar itu nggak baik loh sebenarnya. Terlalu pintar, kenapa terlalu pintar nggak baik? Terlalu pintar itu, ketika kita terlalu pintar, kita tidak memikirkan sekitar kita gitu. Kita seakan-akan kita menang sendiri kayak gitu. Iya. Terlalu bodoh pun nggak baik. Yes. Masa naik angkot aja nggak tahu, makan pun masih disuapin. Itu terlalu bodoh juga nggak baik. Iya, iya. Terlalu minder pun nggak baik. Yes. Minder dikit-dikit boleh gitu, tapi ya jangan yang terlalunya gitu. Semua yang kata-kata terlalu itu nggak baik. Iya. Sama kayak sosial media ini. Terlalu menggunakan sosial media sampai nggak tahu kita kawan-kawan sekitar kita. Iya, iya. Iya kan? Iya. Jadi ini bukan apa ya, kembali lagi sebenarnya kita udah dewasa ini sebenarnya. Hanya kita tidak dewasa dalam menggunakan sosial media. Kayak gitu kan. Iya, iya. Kenapa aku bahas ini sekarang? Memang ini hal-hal sepele. Siapa coba yang mau bahas sosial media? Hah? Siapa kalian YouTuber yang mau bahas sosial media gitu? Payah orang sekarang bahas apa coba? Piala Dunia, Piala Dunia. e-sport. Yes. Ya memang kenapa orang mau bahas e-sport? Ya memang e-sport sekarang kan banyak cewek-cewek memang kan. Kita jarang kali sampai 2,4 juta remaja loh. Ini berarti dia diam-diam ini, nggak mau dibilangin sama orang tuanya. Ini self diagnosis. Dia mau menyembuhkan diri sendiri dengan caranya sendiri, misalnya ya kayak tadi merokok gitu kan. Iya. Sebenarnya ya itu terserah aja, tapi itu nggak baik kalau dari sisi psikologisnya gitu. Yes. Dapat mengganggu kejiwaan juga. Iya. Semakin lama stres. Le pernah nggak baca di berita orang stres itu cenderung lebih cepat mati, lebih cepat dead lah gitu misalnya. Memang belum pernah saya baca, tapi saya setuju dengan kan? Statementnya. Gitu. Yeah. Karena namanya orang stres, dia mencari apa sih yang bikin dia senang kayak gitu. Iya kan? Dia hidup dalam tertekan gitu kan. Terus dia hidup dalam ketidaktenangan. Tidak tenang. Kira-kira kenapa, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi kayak tadi? Wah, aku tidak tenang, banyak pikirannya. Salah satunya aku bisa jamin karena kurangnya perhatian dari sekitarnya gitu. Yang paling pertama itu orang tua dulu, dari keluarga dulu. Keluarga ini pun zaman sekarang ini karena kita udah sibuk sama pekerjaan kita masing-masing. Iya. Kita sampai melupakan gitu. Yang jauh di sana itu loh, gitu masih keluarga kita. Jarang orang mengabari kita gitu kan. Iya. Kalau udah sibuk, itulah salah satunya gitu. Itu kayak kita itu sebenarnya udah dewasa kita ini sebenarnya. Iya. Iya, umur 15 tahun udah dewasa lah itu. Tapi masalahnya kita kurang dewasa dalam memakai sosial media ini. Makanya ini kan sebagai hal sepele sebenarnya kan. Iya. Tapi kalau misalnya nggak kita singgung gitu, mungkin masih bertambah lagi ini 2,4 remaja ini, nambah lagi itu pasti. Nah kira-kira gitu ya. Jadi seharusnya kita sebagai ya mungkin kakak di dalam keluarga, abang di dalam keluarga, mungkin penuntun di dalam keluarga ataupun dimanapun, seharusnya semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pendidikan, seharusnya kita itu semakin cerdas dan dewasa juga dalam bersosialisasi, khususnya di sosial media ini. Iya. Gimana, Lai, setuju nggak? Tentu sangat setuju. Sangat setuju ya? Gitu. Iya, saya sangat setuju. Karena orang dewasa sekalipun aja masih kayak anak-anak dalam menggunakan sosial media ini. Pernah dengar mama-mama curhat nggak di dalam apa video waktu di posting di Facebook? Iya kan? Pernah. Aku hari ini, aduh, ikanku pun nggak ada ini, gasku pun habis, aduh gimana ya anakku nomor 2 ini kan? Gitu kan? Iya. Itu paling fatal itu. Kenapa suatu permasalahan di keluarga itu harus dipublish? Dipublish. Masalahnya itu Facebook atau yang kayak media sosial tempat publish itu publik loh. Iya. Maksudnya semua orang bisa lihat gitu loh. Bapakmu juga bisa lihat gitu. Siapamu, kamu semua. Bukan cuma malu nggak lah kalau bisa kayak gitu? Kalau dari pribadi malu nggak kalau kayak gitu? Ngapain kita mengumbar aib sih maksudnya? Yes. Iya kan? Tentu malu. Karena ya. Apa ya? Sebenarnya kita belum tahu bahwa ada orang di luar sana yang mungkin lebih
lebih sulit lagi. Iya kan? Apa ya? Jalan hidupnya gitu. Iya. Tapi dia nggak mempublish gitu kan. Iya. Masalahnya ini ya. Kok mau gitu? Kok sampai kepikiran aku curhat di sosial media kayak gitu maksudnya. Apa yang orang itu inginkan sih sebenarnya? Kalau misalnya kita curhat di sosial media, wah aku kayak gini, wah aku kayak gitu, aku kayak gini, kayak gitu. Jadi kamu semua jangan kayak gini. Apa yang mereka inginkan sih sebenarnya? Aku bingung sampai sekarang gitu. Artinya biarpun sekalipun mama-mama saja gitu, biarpun udah ada KTP-nya sampai 5 kali ganti, masih belum menunjukkan yang namanya kedewasaan dalam bersosial media gitu. Seharusnya kita itu semakin tua tuh semakin bijak kayak gitu kan. Iya. Itulah kurangnya edukasi tentang sosial media. Ini kan hal sepele sebenarnya. Yang kita bahas ini hal sepele kita kan. Yes. Iya kan, tapi ini mungkin berdampak loh sama kesehatan mental Anda mungkin gitu kan. Iya, dalam bersosialisasi setiap hari yang mungkin sebelumnya Anda itu ngomong sama tetangganya mungkin setahun sekali gitu. Itu pun baru kalau tahun baru gitu kan. Iya. Mungkin dengan menonton ini mungkin bisa lebih akrab gitu. Mungkin kalian nanti bisa bersilaturahmi bareng lah misalnya kan. Ada event atau apa, ayo dong ngumpul ke rumahku dong. Mari kita ngomong kayak gini. Lebih bagus Anda menceritakan itu, bersosialisasi itu antar orang ke orang. Jangan orang ke sosmed, ke publik. Itu lebih bahaya gitu kan maksudnya. Iya. Lebih malu lah. Jadi orang jangan-jangan nanti dia jumpa orang pun gini-gini ya kan. Kayak gitu. Nah, kan itu berbahaya loh. Masih ada loh zaman sekarang kayak gini gitu. Jadi harus perlunya kedewasaan dalam bersosial media ini kayak gitu. Karena ya sosial media ini sebuah media yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Fiturnya semakin dikembangkan dari tahun ke tahun. Mungkin nanti di tahun berapa gitu ya. Mungkin akan lebih banyak orang menggunakan sosial media, lebih sering lah mungkin. Apa-apa pakai sosial media. Kita lihat makan aja udah diantar gitu dari online gitu. Iya. Bagaimana kalau misalnya ini aku kadang-kadang sedikit gitu kan. Mungkin di Amerika atau dari mana-mana mungkin. Sinterklaas itu ngantar hadiah udah pakai online sekarang. Ini ada kawanku ini. Merry Christmas, kasih dulu sama rumah di jalan nomor 130 di Jarang Pancing Raya. Kirim ke jalan William Iskandar muda. Nah, semua itu serba online ini agak berbahaya juga sedikit ya. Lebih bijak juga gitu ya. Ya itu aja sih intinya sih. Kalian harus lebih cerdas saja gitu atau lebih dewasa gitu. Karena orang dewasa saja belum tentu cerdas dalam bersosial media gitu. Jadi lah misalnya kalau kedepannya lah misalnya, ini terakhir ini sebenarnya. Kalau kedepannya itu dengan perkembangan sosial media yang tiap tahun berkembang itu, apa harapan pergaulan atau live pergaulan ini terhadap sosial media yang akan datang kayak gitu? Apa yang harus dihapus? Apa yang seharusnya ada? Apa yang harus dikurangin? Dan apa yang harusnya ada kayak gitu? Oke. Misalnya sosial media sekarang ini, harusnya sosial media itu sekarang itu harusnya itu lebih menampilkan sebuah prestasi, bukan hiburan semata yang bikin kita senang aja, misalnya kayak goyang pargoy kayak gitu. Misalnya itu kan contoh, boleh kan? Apa yang seharusnya di sosial media untuk kedepannya kayak gitu? Ya, ini harapan saya ya mungkin sebelumnya udah ada aturan gitu kan tentang penguploadan video atau foto atau musik gitu kan. Nah, jadi ini diperketat lagi aturannya gitu. Misalnya kalau memang kontennya video atau foto yang mau diupload itu berbau negatif, itu lebih baik tidak diizinkan gitu atau dilarang untuk di posting gitu. Ini demi kebaikan lah. Iya, karena aku tahu tuh kenapa orang cenderung memposting hal-hal yang seperti itu. Misalnya kita gak usah sebut lah, karena kalau misalnya kita nggak posting hal seperti itu,
ya sedikit lah viewersnya kayak gitu kan. Yes. Itu orang tuh rela menjual misalnya ya seperti itu, Iya. memposting seperti itu demi supaya naik aja gitu. Mending supaya viral. Oh, demi kalau sebuah ketenaran. ketenaran. gitu kan. Oh, aku artis nih karena Iya. aku Selebgram upload ya kayak namanya gini, itu. selebgram kayak gitu kan. Akibatnya banyak orang yang seperti itu tadi. Gitu Iya. kan. Jadi semacam kehilangan rasa malu. Hilang kan. Udah budak gitu rasa malunya. Udah budak. Oh, aku tidak ada malu lagi gitu. Semacam udah hal yang biasa gitu kan. Ale udah biasa gitu. Iya. Kita pun sekarang udah lebih ke barat-baratan sekarang kan. Nah, itu dia lah masalahnya kan dia rela memposting yang seperti itu. Dia yang seperti itu kita tanda kutip yang seperti itu Iya. demi suatu yang ingin dia capai, ketenaran gitu. Ketenaran. Wah, respect gitu misalnya kan. Iya. Karena yang di komen pun wow, cute banget kayak gitu. Demi hal seperti itu. Jadi lebih dewasa lah kita dalam bersosial media ini, Iya. gitu kan ke depannya. Karena nggak bisa kita pungkiri, ini akan selalu berkembang di sosial media ini. Bukan sampai tahun barunya ya enggak gitu kan. Semakin lama semakin berkembang, fiturnya semakin ada. Ya memang itu sebenarnya semua untuk manusia kan. Iya. Masalahnya yang berusaha itu semua manusianya juga gitu kan. Yes. Kenapa nggak kita mulai sekarang muhasabah diri, lebih bijak memakai sosial media. Thank you udah mau datang Lai. Terima kasih juga untuk mungkin yang sudah mengizinkan Lai ini untuk datang ke sini. Siapa itu? Ecek ya dari rumah ada kayak gitu. Oh iya. Jadi terima kasih sudah memberikan referensi Lai ke sini Lai. Ah. Sebelum kita selesai kita salam dulu Lai. Oke, aku juga ya mengucapkan terima kasih kembali juga karena ya ini semacam hal yang bermanfaat juga. Bermanfaat juga. Jadi buat teman-teman yang mau juga bisa juga loh. Ini ya istilahnya ini untuk kalian lah. Platform ini, podcast ini untuk kalian sebenarnya. Kalian ada ide biar saya sampaikan boleh. Platform ini selalu ada untuk kamu dan untuk Anda yang ingin mengembangkan, mungkin beride, beropini, mungkin Yes. bergagasan daripada kayak ibu-ibu kayak tadi ya kan cuma di ngomong-ngomong, aduh kayak mana anakku kayak gini, mending di sini gitu. Biar kita arahkan Iya. kepada yang lebih edukasi atau edukatif kayak gitu.